Berjumpa lagi dalam permenungan kita edisi Rabu 4 November 2020 dalam pekan ke-31 masa biasa. Hari ini kita memperingati Santo Carolus Borromeus, seorang uskup. Dan bacaan-bacaan liturgi hari ini, bacaan yang pertama diambil dari surat Rasul Paulus kepada jemaat di Filipi bab 2 ayat 12 sampai 18 dan bacaan Injil dari Injil Lukas bab 14 ayat 25 sampai 33. Kata-kata Yesus kepada para muridnya dan kepada kita sekalian yang mendengarkan dan merenungkan bacaan Injil hari ini sangat menantang. Mengapa? Yesus berkata, barang siapa mau mengikuti dia, ia harus membenci ayahnya, membenci ibunya, membenci istrinya, membenci suaminya, membenci anak-anaknya. Saudari dan saudara terkasih, apakah maksudnya dengan pernyataan itu? Apakah Yesus mau supaya kita sungguh-sungguh membenci orang tua kita, membenci suami, membenci istri, membenci anak, dan membenci yang lain? Tentu tidak. Yesus tidak mungkin di satu sisi mengajarkan supaya kita mencintai Allah dan mencintai sesama, dan pada sisi lain dia mengajak kita untuk membenci sesama, membenci orang lain, membenci pasangan kita, membenci suami, membenci istri, membenci anak, membenci orang tua bahkan. Lalu apa maksudnya dengan kata membenci? Saudari dan saudara terkasih, ketika kita berhadapan dengan pilihan mau mencintai Tuhan atau mencintai sesama, entah itu orang tua, entah itu pasangan hidup, entah itu suami, entah itu istri, entah itu anak, bahkan entah itu pekerjaan, pada saat yang sama kita harus memilih, dan kita diajak untuk memilih Tuhan daripada yang lain. Kita tetap mencintai yang lain, tetap mencintai orang tua kita, tetap mencintai suami, tetap mencintai istri, tetap mencintai anak, tetap mencintai pekerjaan-pekerjaan kita. Tapi ketika pada satu saat kita harus memilih di antara keduanya, Allah dan manusia yang lain, kita seharusnya memilih Allah. Mengapa? Memang Allah melebihi semua yang lain. Karena Allah, maka ada yang lain. Karena Allah, maka ada orang tua kita. Karena Allah, maka ada suami, maka ada istri, maka ada anak. Karena Allah, maka ada pekerjaan-pekerjaan kita. Artinya, kalau semuanya itu ada karena Allah dan demi Allah, maka seharusnya sudah sepantasnya dan sewajarnya kita mencintai Allah lebih dari segalanya. Apalagi kita harus menjadikan cinta akan Allah sebagai inspirasi cinta kita kepada yang lain. Maka logisnya yang lain itu berada di bawah Allah. Nah, karena berada di bawah Allah, maka cinta akan yang lain yang berada di bawah Allah tidak boleh lebih hebat daripada cinta kepada Allah sendiri. Dan ini tantangan. Dan ini yang dikatakan Yesus sebagai salib dalam bacaan Injil hari ini. Saudari dan saudara terkasih, apakah cinta kita pada Allah mengalahkan cinta kita pada yang lain? Atau sebaliknya, cinta kita pada pasangan kita, pada istri, pada suami, pada anak-anak,
pada pekerjaan kita, pada orang tua kita, justru mengalahkan cinta kita pada Allah. Saudari dan saudara yang terkasih, sementara dalam bacaan yang pertama, Rasul Paulus memberi nasihat kepada jemaatnya di Filipi. Ada beberapa nasihat yang sangat bagus, yang patut kita contohi, yang patut kita hayati juga dalam kehidupan bersama kita. Yang pertama, Rasul Paulus minta supaya jemaatnya di Filipi melaksanakan tugas dan kepercayaan yang sudah diberikan oleh Allah. Paulus mengajak mereka untuk melakukan itu tidak dengan bersungut-sungut. Paulus juga mengajak mereka ketika dalam komunitas mereka ada orang-orang yang bengkok hatinya, justru mereka diajak untuk menunjukkan bahwa mereka beda dengan yang lain, yang bengkok hatinya itu. Dan dengan itu, Paulus merasa bahwa dia akan bergembira karena jemaatnya bisa hidup menurut apa yang dikehendaki oleh Allah. Bahkan, Paulus minta supaya hidup mereka yang baik, yang berkenan pada Allah, yang melaksanakan tugas dan kepercayaan dari Allah itu dengan baik, harus mereka lakukan. Tidak saja pada saat Paulus ada di antara mereka, tetapi justru mereka harus tunjukkan ketika Paulus berada jauh dari mereka. Saudari dan saudara yang terkasih, nasihat ini cocok juga untuk kita. Kita diajak untuk melakukan tugas dan kepercayaan yang diberikan Allah kepada kita. Kapan saja, di mana saja, dalam bentuk apa saja. Entah yang berkenaan dengan kehidupan gerejanya, atau yang berkenaan dengan kehidupan sosial. Kita diajak untuk melakukan itu. Dan kita mau melakukan itu tanpa bersungut-sungut. Kita mengerjakannya dengan baik. Dan kita melakukan itu tidak saja supaya dilihat oleh Romo kah, supaya dilihat oleh orang-orang tertentu. Tidak. Kita melakukannya dengan tulus, dari hati yang tulus, hati yang mau mengabdi Allah. Saudari dan saudara yang terkasih, Santo Carolus Borromeus yang kita peringati hari ini, dia telah menunjukkan kepada kita bagaimana melaksanakan tugas dan kewajiban yang dipercayakan Allah kepadanya. Dia adalah seorang uskup dan dia telah melaksanakan tugas kegembalaannya dengan mengunjungi umatnya untuk mendukung dan untuk meneguhkan mereka dalam kehidupan berimannya. Uskup Carolus Borromeus juga adalah seorang kardinal. Dia mendatangi umat untuk mensosialisasikan hasil-hasil konsili untuk dilaksanakan oleh umat. Dia juga memahami kehidupan umat. Karena itu tak henti-hentinya dia selalu berada di antara umat, mensosialisasikan apa yang seharusnya dihidupi oleh umat menurut ajaran gereja. Saudari dan saudara yang terkasih, semoga peringatan Santo Carolus Borromeus menjadi inspirasi bagi kita untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawab kita. Semoga kedua bacaan liturgi hari ini menjadi juga inspirasi bagi kita untuk melaksanakan apa yang menjadi kewajiban dan tanggung jawab yang diberikan Tuhan kepada kita. Sekali lagi, semua itu kita lakukan karena kita mencintai Tuhan lebih dari semua yang lain. Tuhan memberkati.